semuanya, jumpa lagi dalam Astro Wicara oleh Langit Selatan. Tamu kita kali ini adalah Dr. Aprilia. Beliau adalah dosen di program studi astronomi Institut Teknologi Bandung. Saat ini Bu April atau yang biasa saya sapa dengan Mbak April, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Astronomi Institut Teknologi Bandung. Mbak April memulai perjalanan astronominya dengan kuliah tahap sarjana dan magister di Departemen Astronomi Institut Teknologi Bandung dan kemudian melanjutkan tahap doktoralnya atau S3-nya di Tohoku University di Jepang. Mari kita langsung saja sapa Mbak April. Halo Mbak April, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam Astro Wicara kali ini. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Mbak April sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Astronomi Institut Teknologi Bandung. Nah, pertanyaan yang mau saya tanyakan yang pertama nih ya Mbak ya. Seperti biasa saya tanyakan ke semua orang. Kenapa Mbak April tertarik dengan astronomi dan memilih untuk berkarir di bidang astronomi? Oke, kenapa ya tertarik astronomi? Cerita masa lalu berarti ya. Ceritanya itu mungkin waktu kecil, bukan kecil ya, mungkin SMA gitu. SMA itu senangnya melamun di teras gitu ya ceritanya. Terus melihat bayangan siluet di belakangnya pohon apa itu, cemara gitu. Terus ada masjid kecil gitu, terus ada bayangan siluet bulan gitu. Terus suka melihat langit penuh bintang gitu ya, waktu di kampung halaman saya itu masih kelihatan gitu ya. Itu nggak tahu ya, punya makna tersendiri gitu akhirnya. Dan seperti melihat sesuatu yang dari situ keingintahuannya timbul gitu ya. Kemudian berkenal dengan astronomi itu dulu kan tidak ada di sekolah ya, di kurikulum astronomi itu. Hanya tahu itu adalah ilmu tentang mempelajari bintang, dan akhirnya ketika ingin sekali mempelajari tentang objek di langit, bintang-bintang yang saya lihat dulu waktu kecil SMA itu sampai sekarang masih terbayang-bayang gitu. Dan itu akhirnya ketika lulus SMA ada mengenal astronomi, ilmu perbintangan itu astronomi, dan hanya ada di ITB gitu ya. Udah akhirnya daftarlah ke astronomi di ITB gitu ya. Kemudian yang ternyata yang di kuliah di astronomi itu tidak seperti yang dalam bayangan tadinya ya, dan belajarnya memang murni fisika, matematika gitu ya, dan ada komputasinya. Ya udah dijalanin aja ya karena udah masuk ke situ. Dan kemudian lulus, dan waktu itu alhamdulillah ya lulusnya mungkin yang salah satu yang on time lah ya, tepat waktu pada zaman itu. Kemudian setelah lulus itu atau S1 ada kesempatan ditawarkan oleh Pak Joni almarhum ya, dosen astronomi kita, profesor di astronomi, untuk ikut mendaftar sebagai dosen di ITB gitu. Dan kebetulan waktu itu pada fase di mana S1 itu masih diperbolehkan. Itu angkatan terakhir. Saya angkatan terakhir yang S1 boleh menjadi dosen, dan angkatan terakhir waktu itu zero penerimaan, setelah saya itu tidak ada lagi penerimaan dosen untuk selang waktu berapa lama, bertahun-tahun kemudian gitu. Jadi saya yang terakhirnya gitu. Dan tawaran Pak Joni tentu saya terima ya, dan dari situ ikut tes karena ini proses dari pemerintah, jadi waktu itu cukup lama prosesnya, 1 tahun 2 tahun, akhirnya ya keterima gitu ya, ikut tes, dan akhirnya jadilah seperti sekarang jadi dosen astronomi gitu ya. Kalau nggak salah, oke, kalau nggak salah tahun 97 ketika saya masuk itu Mbak April asistennya Pak Joni ya? Iya. Asisten astrofisika. Nah, pertanyaannya nih jadinya gini, di bawah bimbingan Pak Joni berarti kan fisika bintang ya? Kenapa tertarik dengan fisika bintang, bukan tata surya atau galaksi atau kosmologi? Nah, itulah mungkin waktu background yang waktu SMA itu kali ya. Jadi melihat alam tuh seperti ingin dikuak gitu ya,
direnangi semakin dalam gitu ya, semakin detail. Nah, mungkin yang saya suka itu ya ketika belajar tentang bintang itu bukan kumpulan, bukan keseluruhan, tapi bintangnya sendiri gitu, dan itu membuat seperti ada yang harus misteri lah gitu kalau saya. Jadi kita tuh seperti harus mengenal si bintang ini lebih dalam, itu lebih jadi tantangan buat saya waktu itu. Jadi saya pilih fisika bintang, dan karena Pak Joni ya khususnya memang bintang bermasa besar ya waktu itu, massive stars gitu. Massive star itu berarti yang dipelajari Mbak April sekarang itu ya, bintang BE ya, B emisi kalau nggak salah, bukan? Iya, waktu itu bintang massive star, dan kemudian kebetulan Pak Joni memang waktu itu bidangnya salah satunya bintang BE, B emisi. Jadi saya ikut dalam topik risetnya Pak Joni untuk B emisi. Apa yang menarik dari bintang B emisi ini, Mbak? Menariknya sama ya, dia kalau banyak sumber bilang full of mystery gitu ya, misteri itu. Kenapa misteri? Dari awal banyak misteri. Bintang besar gitu ya, bintang yang masanya besar, radius besar ya, temperatur tinggi gitu, dan dia bintang kelas B gitu kita kenal ya, tipe spektrum B, dan dia punya E-nya emisinya gitu. Dia berbeda dengan bintang tipe lainnya yang punya garis emisi yang emisinya itu berasal dari piringan atau equatorial disk yang menyelubunginya gitu yang ada. Dan itu yang kemudian dicari tahu, dipelajari kenapa ada seperti itu gitu, timbul seperti itu. Nah, tapi kenapa kita pentingnya kita mempelajari bintang B emisi ini? Dan apa yang Mbak tadi udah dijelaskan sih ya, apa yang dipelajari, tapi mungkin secara khusus apa yang menjadi topik penelitian Mbak saat ini dari bintang B emisi? Bintang B kalau awalnya dengan Pak Joni waktu itu kan tentang bagaimana polarisasi awalnya ya, polarisasi di piringan atau selubung bintang BE. Kemudian lanjut waktu S2 itu evolusi bintang bermasa besar juga. Nah, kemudian BE ini kan sampai sekarang juga emisinya atau piringannya itu masih menjadi riset yang menarik, karena belum bisa mekanisme yang sebenarnya itu belum diketahui, tapi sampai sekarang yang diterima itu non radial pulsation, walaupun tidak semua bintang BE berlaku mekanisme yang sama gitu ya. Nah, non radial pulsation ini yang kemudian membawa saya masuk ke S3. Jadi ketika di S3 topik riset saya itu non radial pulsation atau pulsasi non radial yang berada di bintang-bintang bintang deret utama, yang termasuk di dalamnya itu kemudian adalah bintang BE itu sendiri. Jadi yang waktu saya pelajari itu tidak spesifik bintang BE, yang S3-nya lebih ke non radial pulsasinya. Namun di situ sudah mulai menyinggung tentang bintang BE-nya. Jadi dari radial pulsasi ini, non radial pulsation ini akan menjadi salah satu mekanisme utama kenapa terjadi piringan di bintang BE itu. Gitu. Kalau pulsasi non radial sama pulsasi radial itu seperti apa, Mbak? Oh, kalau radial itu berarti dia mengembang, mengepis untuk seluruh permukaan bintang secara bersamaan. Kalau non radial itu berarti dia ada per segmen ya, per bagian, yang ada yang mengembang, ada yang mengempis gitu ya. Itu terjadinya dalam periode yang sama tapi berbeda arah gitu. Non radial. Jadi bentuknya nanti nggak bulat sempurna, tapi agak ada yang bentuknya tidak spherical lagi gitu. Kalau contoh bintang BE apa tuh, Mbak? Oh, bintang BE yang paling terkenal sih Gamma Cassiopeia ya, yang dia secara historis dia yang pertama kali teramati oleh Angelo Secchi tahun 1800-an gitu. Tapi banyak sekali udah bintang BE. Biasanya dia di katalog Bright Star ya, di
HD gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin agak pindah dikit, Mbak. Kan sekarang juga kalau nggak salah Mbak April terlibat untuk membimbing anak-anak yang tertarik dengan etnoastronomi dan arkeoastronomi. Pengen tahu kenapa Mbak April tertarik dengan penelitian etno dan arkeo ini? Iya ya, dia kayak seperti multidisiplin ya kalau gitu ya, etno, astronomi, arkeoastronomi yang sebenarnya baru berkembangnya tuh tahun-tahun belakangannya baru ya, tidak seperti astronomi secara umum gitu ya. Ada sejarahnya gitu, Vi. Kenapa saya tuh sebenarnya juga dulu waktu SMA juga tertarik yang namanya arkeologi gitu ya, mempelajari kehidupan sosial gitu ya. Nah itu mungkin sekarang ini ada bidang seperti itu, seperti membawa kembali ketertarikan saya dulu gitu ya, untuk mengetahui masa lalu itu bagaimana. Kebetulan saya kan juga di astronomi di prodi mengajar ini sejarah astronomi ya. Jadi melihat masa lalu gitu. Nah itu akan masa lalu itu kan yang membawa kita ke saat ini ya, kehidupan saat ini. Nah dari etnoastronomi, arkeoastronomi itu bisa berusaha untuk memahami masa lalu itu bagaimana, yang kemudian nanti ini membawa pikiran kita seperti ini gitu loh. Nah itu jadi saya tuh tertarik sekali gitu yang soal itu gitu ya. Ternyata kalau kita pelajari lagi yang seperti etnoastronomi di Indonesia itu kan banyak sekali ini suku-suku bangsa, dan ternyata mereka punya kekhasan masing-masing gitu ya, dari segi perayaan agama, kegiatan festivalnya di sana ya, keagamanya, atau cara bercocok tanamnya gitu, dan rata-rata berhubungan dengan beberapa objek di langit gitu ya, karena memang masa lalu kan kegiatan orang banyak berhubungan juga dengan kehidupan berhubungan dengan objek di penampakan bintang di langit gitu. Kalau Pleiades, Orion dan sebagainya. Oke. Kalau penelitiannya saat ini tentang etno dan arkeo apa aja Mbak yang sedang dikerjakan, baik oleh Mbak April ataupun mahasiswa bimbingannya? Sekarang kebanyakan dengan mahasiswa bimbingan. Kalau etno itu ke beberapa kampung adat yang ada di Jawa Barat. Belum banyak sih ya, seperti Ciptagelar, Cirende, mana lagi ya. Sekarang ingin ke Kampung Naga gitu. Terus pernah membahas tentang kehidupan di Bali, kemudian di Jawa Tengah gitu ya. Kalau arkeonya itu belum terlalu banyak juga. Sepertinya relatif lebih sedikit dari etno. Itu pernah membahas tentang candi-candi di Jawa Tengah. Jadi ada berapa puluh candi waktu itu ditinjau. Kalau candi kan biasanya bangunan tuh orientasinya terhadap benda langit gitu ya. Nah jadi melihatnya orientasi mereka kemana gitu, terhadap matahari atau bulan sebagainya gitu. Berarti kalau yang etno tadi terkait dengan budaya kehidupannya ya. Sementara kalau arkeo keterkaitan dengan pergerakan benda langit dan yang mempengaruhi pembangunannya, bukan? Iya. Candi yang udah dipelajari apa aja, Mbak? Waktu itu candinya banyak, jadi yang di Jawa Tengah 30-an gitu. Jadi agak 30-an. Tapi pakai Google Earth waktu itu. Banyak banget. Berarti sudah dikunjungi atau belum tuh, Mbak? Nah itu waktu itu karena banyak jadi tidak dikunjungi, jadi pakai Google Earth langsung. Oke, thank you. Terima kasih Mbak untuk jawaban tentang penelitiannya. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!